Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Oke, hari ini kita punya sumber menarik nih. Laporan analisis mendalam soal fundamental Bitcoin. Fokusnya ke teknologi sama mekanisme intinya ya. Betul sekali. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali intisari Bitcoin. Apa sih itu sebenarnya? Terus kenapa kok muncul pas krisis finansial 2008 oleh sosok misterius Satoshi Nakamoto itu? Dan yang paling penting, gimana sih cara kerjanya di balik layar? Kita coba kupas tuntas ya, tapi ringkas. Oke, mari kita mulai bedah. Siap. Kita fokus ke 3 pilar utama aja ya yang bikin dia unik. Pertama itu desentralisasi, terus teknologi blockchain sebagai buku besar terdistribusinya, DLT itu, dan terakhir kriptografi buat mengamankan aset Anda. Oke, jadi visi awalnya kan jelas ya. Sistem cash elektronik peer-to-peer. Biar bisa transaksi langsung antar pengguna gitu. Nggak perlu lewat bank. Tapi laporan ini juga nyinggung, perannya sekarang kayak udah geser ya. Sering disebut emas digital sekarang. Betul nggak? Betul banget. Ya, meskipun fungsi alat tukarnya masih ada ya buat sebagian orang, tapi narasi sebagai penyimpan nilai atau ya itu tadi, emas digital emang makin kuat. Ini banyak dipengaruhi karena jumlahnya yang terbatas itu loh. Yang 21 juta koin itu ya? Nah, itu dia. Cuma bakal ada 21 juta koin. Ini yang bikin dinamika menarik antara fungsinya sebagai uang buat transaksi sehari-hari sama sebagai aset investasi buat disimpan. Menarik, menarik. Oke, kita masuk pilar pertama, desentralisasi. Ini kayaknya kunci banget ya. Artinya nggak ada satu pusat kontrol, nggak ada bank, nggak ada pemerintah gitu ya, yang megang kendali jaringan Bitcoin. Tepat. Tapi kontrolnya tersebar di ribuan komputer. Node ya istilahnya, di seluruh dunia. Tapi bukannya kalau gitu jadi lebih ribet ya, kalau mau ambil keputusan atau update sistem. Jadi lebih lambat gitu. Itu konsekuensi logisnya sih. Buat mencapai kesepakatan atau konsensus untuk perubahan, ya memang bisa lebih kompleks. Makan waktu juga, karena kan melibatkan banyak pihak independen. Beda sama bank ya, yang tinggal instruksi dari atas. Iya, beda banget. Bank kan up-down. Tapi ya ini harga yang dibayar untuk dapat sistem yang tahan sensor dan nggak bisa dikontrol satu pihak aja. Nah, fondasi desentralisasi ini diwujudkan lewat pilar kedua, blockchain. Blockchain. Implementasi spesifik dari DLT, Distributed Ledger Technology. Jadi, ini kayak buku kas digital raksasa gitu ya. Publik, semua orang bisa lihat, nyatet semua transaksi Bitcoin. Betul. Dan catatannya permanen, urut waktu, transparan, terus tiap blok data baru itu nyambung ke blok sebelumnya, pakai hash kriptografi. Jadi kayak rantai yang susah banget diubah. Persis, sifatnya yang immutable atau anti-ubah ini kekuatan utamanya. Sekali data masuk ke blockchain, buat ngubahnya itu butuh daya komputasi yang gede banget. Praktis nggak mungkin lah kalau jaringannya udah cukup besar. Nah, proses nambahin blok baru ke rantai ini, itu yang namanya mining. Nah, ini dia nih yang sering bikin orang penasaran. Gimana caranya transaksi itu diverifikasi, terus blok baru ditambahin? Lewat mining atau penambangan ini kan? Pakai mekanisme proof of work. Gimana tuh kerjanya? Betul. Jadi para penambang atau miner ini, mereka pakai komputer dengan spek tinggi gitu ya, buat adu cepat mecahin teka-teki matematika yang rumit. Ini bagian dari proof of work. Jadi kayak lomba gitu ya? Bisa dibilang gitu. Siapa yang paling cepat nemu solusinya, dia yang berhak memvalidasi sekumpulan transaksi baru, terus nambahin itu sebagai blok baru ke blockchain. Nah, sebagai imbalannya, dia dapat 2 hal. Bitcoin yang baru diciptakan, sama biaya transaksi dari transaksi yang dia validasi. Oh, jadi itu insentifnya ya? Sekaligus buat jaga keamanan jaringan? Tepat sekali. Ini mekanisme konsensusnya Bitcoin. Tapi ya itu, proses mining ini kan butuh daya komputasi besar. Jadi konsumsi energinya juga besar. Isu ini sering banget jadi perdebatan. Ya, sering dengar soal isu energi itu. Oke, lanjut pilar ketiga, kriptografi. Khususnya soal kunci publik dan kunci privat. Bisa dijelasin nggak buat kita sebagai pengguna, fungsinya apa sih dua kunci ini? Tentu, anggap aja kunci publik itu kayak nomor rekening bank atau alamat email Anda. Ini nih alamat yang Anda kasih ke orang lain kalau mau nerima Bitcoin. Siapapun bisa lihat transaksi yang masuk ke alamat ini di blockchain. Oke, jadi itu publik ya?
Iya, publik. Tapi kunci privat, nah ini beda. Ini rahasia mutlak Anda. Kayak password super rahasia atau kunci brankas digital lah. Cuma dengan kunci privat ini Anda bisa buktiin kalau Bitcoin di alamat itu punya Anda. Dan yang paling penting, cuma dengan ini Anda bisa otorisasi pengiriman Bitcoin keluar dari alamat Anda. Wah, berarti kalau kunci privat ini hilang, Bitcoin-nya hilang juga dong, selamanya? Iya, betul. Kalau kunci privat hilang, akses ke Bitcoin Anda juga hilang. Nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya penting banget jaga keamanan kunci privat ini. Ada nggak sih perkiraan berapa banyak Bitcoin yang hilang karena kuncinya hilang gitu? Ada beberapa studi dan perkiraan sih. Angkanya lumayan signifikan. Jutaan Bitcoin diperkirakan udah nggak bisa diakses lagi karena pemiliknya kehilangan kunci privat. Makanya, milih cara penyimpanan yang aman itu krusial banget. Entah pakai hardware wallet, paper wallet, atau metode lain yang aman. Jangan sampai disimpan sembarangan atau lupa naruh di mana. Oke, poin penting banget soal keamanan. Jadi kesimpulannya, kita punya sistem yang transparan ya di level transaksi, karena semua tercatat di blockchain publik. Tapi identitas pemiliknya itu tersembunyi di balik alamat publik. Jadi lebih ke pseudonym ya, bukan anonim total. Penggunaannya juga sekarang macam-macam ya. Nggak cuma transaksi, tapi juga investasi jangka panjang, hodling itu, terus trading harian, bahkan donasi juga bisa. Tepat sekali. Spektrum penggunaannya makin luas seiring waktu dan adopsi. Oke, jadi kalau kita simpul ini buat Anda yang dengerin, intinya Bitcoin itu apa sih? Dia itu pionir mata uang digital yang terdesentralisasi. Cerdik banget menggabungkan prinsip desentralisasi, teknologi blockchain yang transparan dan sulit diubah itu, sama kriptografi kunci publik privat. Tujuannya biar bisa transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara tradisional. Dan ya, perannya sekarang udah berkembang juga jadi aset investasi yang cukup signifikan. Betul. Poin kuncinya yang perlu Anda ingat, kontrol jaringannya itu terdistribusi, nggak terpusat. Catatan transaksinya permanen dan transparan di blockchain. Dan kepemilikan aset digital Anda itu dibuktikan dan diamankan sepenuhnya sama kunci privat Anda yang rahasia. Penting juga diingat, teknologi DLT di baliknya ini punya potensi aplikasi yang jauh lebih luas loh, nggak cuma buat mata uang digital aja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat sifat blockchain Bitcoin yang transparan banget, semua transaksi bisa dilihat siapa aja. Tapi di sisi lain, identitas penggunanya itu pseudonim. Gimana Anda secara pribadi melihat atau menavigasi keseimbangan antara manfaat transparansi sistemik kayak gini dengan kebutuhan privasi finansial kita sebagai individu di dunia digital yang serba terhubung ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.